Halo, ketemu lagi di Good Space Idea with A dan Esti. Channel ini isinya adalah kumpulan ide dan inspirasi desain interior maupun eksterior yang bisa dijadikan referensi kalau teman-teman berniat bikin ruang-ruangan yang menarik, baik untuk rumah tinggal, ruang komersil seperti kafe atau kantor. Nah, jadi supaya nggak ketinggalan inspirasi yang menarik, jangan lupa ya subscribe channel kita. Oke. Hai, ketemu lagi sama Ei dan Esti Ya. di Good Space Idea. Kali ini kita mau review ya. Betul. Rumah contoh yang aku tuh suka banget dari segi eksteriornya dan kita lihat nanti interiornya. Iya. Kalau dilihat nih bentuk-bentuknya juga sangat unik. Dia kayaknya split level, soalnya begitu masuk dia langsung ke lantai 2 nih. Nah, tipenya apa namanya Tipenya adalah tipe Ether dan kita sekarang lagi ada di BSD. Ya, betul. Luas dari tipe Ether ini adalah 7 kali 12 meter persegi. Tapi dalamnya seperti apa pasti bikin kita penasaran. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Wih. Sampai juga kita ke sini ya. Menarik banget rumahnya sih. Asik nih, bener. Konsepnya kerasa jelas banget loh, betapa pemakaian warna-warna yang dia highlight dan dia sebagai warna dasarnya nih oke banget. Masuk kita tuh disambut sama dinding-dinding nuansa abu-abu, Betul. Lalu ada aksesoris yang hitam sebagai warna popnya dan warna pop lainnya adalah merah. Ya. Dari sisi zonasi juga menyenangkan sekali ya. Jadi begitu masuk, kita langsung disambut dengan area yang memang untuk keluarga. Zonasi dari rumah ini tuh menarik banget ya, Ti. Jadi ya. ada 3 lantai sebenarnya. Lantai pertama itu nanti kita lihat ya seperti apa, tapi aksesnya itu bisa diakses dari carport. Ini adalah akses untuk pengunjung dan juga keluarga. Jadi kalau tadi kita lihat dari luar, kita naik dulu nih 1 lantai dan akhirnya sampailah ke area ini. Yang kalau kita lihat ini adalah area keluarga dan living room. Jadi begitu kita masuk, kita langsung disambut dengan area living room. Areanya juga menarik banget, ada detail-detail unik yang menyenangkan dan bisa banget kita curi inspirasinya. Dan juga ada akses ke balkon. Nanti Ya, kita lihat betul. tuh ya. Jangan lupa detail aksesoris yang dia pakai pun oke nih. Nah, Ini ya. untuk menandai bahwa ini area living room tadi, Nah. dia bikin 2 lampu gantung ini tepat di atasnya living room ini. Yes, benar banget. Jadi ada unsur yang menjadikan area ini sebagai center atau pusat dari Ya. lantai ini ya. Lampu, karpet, Mhm. gitu kan. Terus sofanya pun dibikin L karena Iya. dia pengen sebetulnya zonanya jelas. Ini membagi antara living room ini dengan area yang lain. Seperti yang tadi jelaskan kan, pertama kita masuk kita langsung disambut oleh area living room ini. Living room ini udah jelas ya tadi pembagian areanya dengan adanya karpet, lampu gitu ya. Warna sofanya pun dibikin lebih terang supaya dia agak beda dengan area sekitarnya yang nuansanya lebih abu-abu. Nah, di paling menarik nih sebetulnya adalah pemakaian area yang sebetulnya kalau orang mungkin nggak kepikiran ya, di sampingnya pintu itu kita pakai dijadikan undakan. Jadi dibandingkan hanya kosong begitu aja, dia bikin undakan. Ini karena di sini memang area tangga nih menuju ke teras di depan. Tapi sengaja untuk yang sisi di sampingnya living room ini undakannya dibikin lebih besar dan nanti dibikin ini nih tempat duduk seperti ini nih. Nah, jadi ini sebetulnya extension untuk area living room. Jadi dia bisa membuat ruangan ini untuk lebih banyak orang. Nah, di sini ada area keluar tadi. Nah, ini area ini dia bisa lihat kehijauan. Ini pun sebetulnya korden ini bisa ditarik sehingga dia luas sekali. Enaknya rumah ini juga seperti banyak sekali rumah zaman sekarang yang lahannya terbatas, tapi dia berusaha memaksimalkan bukaan-bukaan. Nah, bukaan ruangan ini diapit oleh kiri dan kanan itu jendela yang besar. Nah, seperti itu. Nah, itu buka seperti itu. Nah, ini pun kalau kita suka sebutnya American Classic ya, jadi rumah-rumah yang punya detail jendela seperti ini. Ini sebenarnya aksesoris tempel aja di atas jendelanya dia, kacanya dia. Next adalah ruangan ini nih. Ini adalah ruangan kerja. Ruangan kerja ini secara tone, tadi kan kita udah bilang warna-warna di rumah ini tuh kental dengan abu-abu, hitam,
dan satu warna yang popnya beda sendiri itu merah. Nah di sini pemakaian warna merah ini dipakai di dinding, jadi benar-benar suasananya tuh kerasa bahwa ini adalah dinding yang pengen dimunculkan gitu ya. Nah, dinding ini diekspos dengan jenis ambalan-ambalan, lemari ambalan yang terbuka gitu ya belakangnya, jadi dindingnya juga terlihat. Dan dengan permainan cahaya-cahaya LED strip di bawah-bawah lemari seperti ini membuat dindingnya pun lebih hidup gitu. Nah di sini area ini manfaat banget untuk area kerja, karena kan memang sekarang kita banyak sekali kebutuhan untuk bekerja di rumah, bekerja, sekolah, dan area-area privacy ya. Kalau lagi Zoom call gitu kan ada mungkin bapaknya di mana, area mana, anaknya di mana gitu ya. Nah ini salah satu jadi spot untuk dia bisa melakukan aktivitas itu. Dan bukaannya pun dibikin semi transparan nih gitu, jadi nggak terasa sebagai ruangan yang terlalu tertutup. Nextnya kita masuk ke kamar mandi. Jadi ini kamar mandi di area utama, memenuhi sekali secara kebutuhan. Dia bisa mandi, ada klosetnya, dan ada wastafelnya dengan cermin. Nah, cerminnya juga dibikin besar, ada LED strip di baliknya, sehingga suasananya agak lebih mewah. Asik sih. Nah, ini pemakaian lantainya juga dia pakai homogeneous tile, tapi dengan serat marmer, jadi lebih mewah dan dia gloss. Oke, masuk ke area dapur. Nah, seperti tadi, jenis rumah ini kan open space. Open space di sini, jadi dapur ini terlihat langsung dari pintu masuk, dari living room, dari area dining room, sehingga dapur ini nggak boleh sekedar jadi dapur begitu aja, dia harus jadi elemen estetis juga di dalam rumah ini gitu ya. Jadi kepemilian warnanya pun harus sangat serasi dengan tema dan konsep rumah ini secara keseluruhan. Jadi kalau dari sini kita lihat dia memakai jenis marmer yang abu-abu juga, tone kayunya juga masih abu-abu gitu ya. Ini ada agak beda sedikit nih, ini agak abu-abu, ini agak coklat. Tapi sebetulnya secara gradasi dia mirip sekali warna-warnanya. Jadi secara warna dia memang mengkombinasikan warna-warna yang mirip. Nah, yang sangat membantu juga membuat dapur ini terasa lebih luas, yaitu pemakaian cermin untuk backsplash-nya. Jadi nggak masalah sebetulnya cermin itu untuk di backsplash-nya, karena dia sebetulnya itu mendapilkan ruangan tadi. Dan kabinet-kabinetnya pun di sini dipilih yang tertutup. Kenapa? Karena dia harus selalu rapi. Ini kan area yang terlihat ya dari living room. Jadi dia memilih untuk memiliki kabinet-kabinetnya semuanya tertutup. Lalu dia punya akses cahaya sedikit nih. Nah, terus bisa dibuka. Jadi memang biasanya area kompor itu sebisa mungkin didekatkan dengan sirkulasi udara. Nah, di sini dia cukup sehat dan cukup pintar menempatkan area kompor ini tepat di belakangnya area jendela yang bisa terbuka. Udah deh, kita masuk sebelahnya langsung area dining room. Untuk rumah sebesar ini dia bisa punya dining room dengan kapasitas 6 orang. Itu udah oke banget loh gitu ya. Terasa nggak terasa makan tempat juga, karena warna-warna tone-nya juga masih sama. Belum lagi bukaan, jadi cahaya yang bisa dibuka gitu ya, dia membuat kesannya lebih luas seperti itu. Dan ini beberapa jendelanya juga bisa dibuka nih, yang ini bisa dibuka. Jadi kalau siang-siang misalkan mereka nggak mau pemakai AC gitu ya, dari segi sirkulasi udara juga cukup oke. Karena dari sini ada bukaan, tadi di seberang sana untuk ke arah teras juga ada bukaan. Jadi sirkulasinya tuh sirkulasi silang, dan itu membuat rumah itu jadi sejuk gitu. Dan salah satu penanda di sini untuk zoning dining room adalah lampunya. Jadi lampunya ini dibikin tepat ada di sentralnya dari meja ini. Jadi dia menandakan ini adalah zone untuk dining room. Nah, yang menarik banget di sini sebetulnya detail finishing dan treatment dindingnya juga nih. Jadi sebetulnya ini kalau dilihat ini tuh wallpaper. Jadi wallpapernya itu melapisi sebuah lapisan-lapisan di dalamnya untuk treatment dindingnya. Jadi dia di double, sepertinya dia di double, multi, lalu ada profil dalam, lalu dia dilapis dengan wallpaper.
Jadi bukan duko, bukan cat, tapi dia sebetulnya lapisan di wallpaper. Dan kalau dilihat di sini, dia menandakan ruangan ini, zoningnya juga salah satunya dengan bentuk dindingnya. Nah, yang lucu banget di sini sebetulnya ini nih, treatment di pojokan ini nggak biasa. Dia seperti semi art deco, menggunakan sisi-sisi melengkung, jadi non sudut. Nah, diperkuat juga dengan pemilihan cermin ini yang tanpa sudut ya. Jadi oval, semi oval seperti ini. Hitam, hitam, hitam. Jadi di sini nih nuansanya kental sekali dengan abu-abu, dengan popnya hitam. Ruangan ini di bawah nih ya. Menarik banget ya Ti ya. Yang ini enak banget ruangan ini. Kayaknya Yes. ini ruangan yang walaupun di bawah, tapi ini sebetulnya lantai dasar kan ini. Ya, ini adalah lantai dasar. Jadi di depan ruangan ini adalah carport ya. Iya. Lucunya dari rumah ini karena dia ada 3 lantai. Jadi akses untuk pengunjung tamu memang akan diajak menuju ke area living room di atas. Ya, jadi lewat tangga. Masuk langsung ke lantai 2 dulu. Nah, Betul. itu adalah area utamanya untuk menerima tamu atau area utama lah ya, living roomnya. Nah, sebetulnya area di bawah ini juga sebetulnya bisa dijadikan ruang apa nih ya, ruang kerja bisa, kamar bisa, bahkan kos-kosan juga bisa karena ini terisolasi sendiri loh ya. Dia terisolasi sendiri. Iya. Kalau kita lihat sih inspirasi yang ada di rumah contoh ini memang difungsikan sebagai area kerja ya. Ya. Jadi di sini ada ruang kerjanya, ada TV dan ada sofa yang mungkin kalau kita mau memfungsikan ini seperti home office bisa banget. Karena aksesnya terpisah dari akses rumah utama. Ada juga Tapi juga lengkap karena dia ada kamar mandi sendiri loh. yes, betul banget. Kan? Di depan situ tuh ada kamar mandi sendiri. Jadi dia itu sebetulnya ini udah kayak pavilion. Jadi Betul. dia kalau memfungsikan ini jadi tempat kerja bisa, tapi jadi area living untuk satu orang pun bisa. Bisa Karena dia banget. ada apa namanya, tempat yang space yang cukup besar, tempat tidur juga muat sekali di sini. Betul. Dan penerangannya juga enak banget. Lihat deh. Ya. Jadi ini sebenarnya jadi ide aja ya, bisa jadi ruang duduk tambahan untuk keluarga, bisa jadi area belajar, mungkin anak-anaknya punya guru les atau punya kegiatan, Atau ruang musik, ruang praktek, kalau memang areanya memungkinkan, ini ide yang sangat bisa kita curi ya, akses terpisah, fasilitasnya lengkap, dan ukurannya juga cukup mencukupi untuk aktivitas-aktivitas yang kita mau wadahi di sini. Nah, lihat ya kalau dari interiornya dia memang bikin simple. Cuma yang catch my eye banget itu sebetulnya lightingnya Jadi dia nggak common nih cara dia bikin lampu yang biasanya kan kalau rumah hanya pakai downlight biasa ya. Dia bikin seperti ini, dia kotak-kotak itu di dalamnya pasti dia ada LED light sendiri gitu ya. Jadi dia menerangi tanpa terlalu silau. Betul, fungsinya dapat ya, karena untuk kerja ini nyaman sekali, penerangannya tidak bikin mata kita jadi capek. Kedua, estetikanya dapat, dan yang paling menyenangkan dari area ini kalau menurut aku adalah bukaan yang sangat besar ke belakang. Benar. Ada satu hal yang menarik sih sebenarnya di sini, kendala dari area-area yang terbatas seperti ini adalah susah kadang-kadang untuk menumbuhkan tanaman hidup ya. Tapi itu semua bisa kita akalin dengan kombinasi antara tanaman hidup dan juga tanaman artificial. Dan ternyata sekarang memang bagus-bagus banget ya Ti ya. Udah kayak real Udah sih kayak real banget. Jadi suasananya tetap hijau, nyaman. Enak nih kayaknya kalau kita mau WFH dari sini ya. Iya. Pemilihan warnanya juga kebanyakan rumah contoh juga mirip-mirip sih. Kan mereka rumah-rumah sekarang tidak terlalu besar ya luasannya. Ruangan-ruangannya juga sangat minimalis. Jadi dia berusaha untuk membuat ruangan ini tuh terlihat spacious, luas. Itu pemilihan warna. Kalau dilihat di sini warna tone-nya tuh soft grey. Ya memang rata-rata kalau rumah kecil kita membuat dia terasa lebih luas dengan pewarnaannya yang nggak terlalu rame. Nggak terlalu rame ya. Jadi di sini kalau dilihat nih, kalau dari finishing nih, dia pun memfinish ini seperti motif kayu. Ini seperti HPL sih, HPL tempel. Kalau dilihat HPL ini sama dengan HPL yang dipakai di meja. Jadi sebetulnya itu tempelan gitu ya.
tapi dia pakai yang warnanya juga grey walaupun ada tekstur kayunya, lalu dia teksturnya matte, jadi dia nggak dia tetap down to earth gitu loh ini. Yap. Terus untuk penyimpanan dia memilih yang floating, gantung gitu. Jadi ini area bawahnya bisa tetap maksimal dan area-area penyimpanannya itu ada di bagian-bagian atas. Ya, jadi di bagian-bagian atas seperti ini. Lalu untuk tekstur di bed pun dia ada permainan warna. Permainannya tadi udah ada yang dari sisi itu kayu, ada sisi polosnya, dari sini ada wallpaper. Warna tone-nya tetap mirip gitu. Iya, Jadi betul. walaupun dia punya tekstur yang berbeda, tapi dia tetap di satu garis merah yang sama, warna-warna creamy seperti itu. Jangan takut untuk padu-padankan warna dan motif, walaupun beda, yang penting masih ada satu garis merah yang menjembatani semuanya, jadi satu kesatuan desain. Nah, ada lagi yang menarik banget di sini untuk finishing dindingnya. Di ujung sini ini sih udah tips paling handal untuk membuat ruangan terasa luas itu cermin ya. Jadi di sini cermin itu sangat baik diletakkan di pojok ini. Oke. Jadi biasanya kalau kita menggunakan cermin mentok sampai ke pojok ke siku itu tuh mendabelkan ruangan. Nah, dia nggak cuma mendabelkan bahkan karena dia bahkan di sikunya dua sisi gitu. Dan ini kerasa banget enak begitu orang masuk gitu ya. Ini kan masuknya bisa dari sini. Dia langsung masuk dan nggak terasa karena ada cermin, dia langsung terasa luas. Betul. Lalu dibantu oleh dia begitu masuk dia juga lihat hijau. Itu sih memang entrance dari mana kita arah melihat itu penting untuk kita bikin suasana yang kerasa banget apa yang kita inginkan itu. Dan karena sebenarnya pintunya juga kecil, jadi efek surprise-nya tuh kerasa banget ya. Iya, dari orang masuk tiba-tiba orang masuk ke sebuah pintu yang kayaknya mungkin ruangannya kecil, tapi begitu masuk disambut dengan ruangan yang terkesan luas, terbuka, terang, walaupun sebenarnya ukuran ruangannya juga tidak terlalu luas. Oke banget ya, Ti ya? Nah, sekarang kita lihat yuk, ada apa lagi di ruangan ini? Kita lanjut. Ini area servisnya nyaman banget ya dan sangat manusiawi. Kalau kita lihat di sini ada satu kamar untuk asisten rumah tangga, atau mungkin juga bisa digunakan sebagai gudang kalau misalnya tidak berasisten. Satu kamar mandi, dan yang menarik di sini area servisnya itu dibuat sangat kompak, rapi, tapi juga fungsional. Ini nih Ti, yang menarik nih. Nah, ini dia nih. Ada meja setrika dan tempat untuk menyimpan aneka keperluan tanpa terlihat berantakan dan menghabiskan tempat dari luar ya. Di sini meja setrikanya dibuat dengan sistem lipat, jadi kalau sudah tidak digunakan bisa tinggal dilipat kembali dengan mudah, ya kan? Ini area ALT-nya, dan walaupun areanya nggak besar gitu ya, luasannya mungkin sekitar 2 kali 1,3 gitu ya. Cuma ini sebetulnya terasa luas juga. Kenapa? Karena ini dibikin terang. Jadi ininya pun bukanya cukup besar. Ini juga pasti rencananya akan ada sebuah pintu yang kita bisa bikin pintu kaca. Lalu ini warnanya pun dibikin cukup sejuk gitu ya, abu-abu putih. Gitu. Jadi yang dilihat di sini juga seperti ini nih. Warna-warnanya tetap pada tone yang sama. Nah, ini menuju ke area luar. Dia pakai ikan teralis, yang nuansanya teralis. Kalau kita lihat tadi teralis dan frame-framenya kan warnanya gelap ya, hitam, abu-abu tua seperti itu. Ada peralihan sedikit nih, small details, tapi ini penting banget karena ini kurasa sebetulnya ada resapan nih. Kalau ada air, dia masuk ke dalam bawah sana. Sebelum dia airnya masuk ke sini. Jadi ini area difungsikan sebagai area basah. Di sini makanya ditempatkan si mesin cuci. Ini adalah lantai ketiga. Lantai 3 ini zonasinya khusus untuk area yang sifatnya private. Karena di sini ada 3 kamar tidur, jadi 1 kamar utama, 2 kamar anak, dan ada 2 kamar mandi. Kita lihat yuk. Nah, ini koridor menuju ke 3 kamar tidur yang ada di lantai 3. Koridornya didesain dengan desain yang cukup clean, tapi juga membuat suasananya tetap homey. Sekarang kita lihat kamar tidur utamanya dulu yuk.
Nah, kamar tidur utama ini ukurannya memang nggak terlalu besar sih, tapi bukaan-bukaan yang besar menuju keluar itu membuat ruangan ini terkesan lebih besar dari aslinya. Kamar tidur utama ini letaknya ada di paling depan, dengan view ke area depan rumah dan bukaan-bukaan yang sangat besar. Bukaan-bukaan yang besar ini juga membuat ruangan kamar tidur yang sebenarnya tidak terlalu besar, jadi terkesan lebih luas dari aslinya. Detail-detail yang ada di sini juga membuat suasananya jadi lebih menyenangkan ya. Kalau kita lihat, karena ukuran ruangannya nggak terlalu besar, jadi diakali dengan membuat ceruk-ceruk di mana kita bisa menempatkan televisi dan juga beberapa keperluan kita di dinding tanpa harus menghabiskan ruangan. Seperti finishing-finishing yang kita lihat di area lain, di sini juga trik yang paling sering digunakan di rumah ini adalah penggunaan cermin di pojok-pojok ruangan sehingga membuat ruangan ini terkesan lebih luas. Di sini ada akses balkonnya juga, jadi kita bisa lihat view keluar. Dan yang menarik di sini adalah di sini ada walk-in closetnya juga. Walau ukurannya tidak terlalu besar, tapi penggunaan walk-in closet dengan area yang terpisah dari area tidur bisa membantu membuat area tidur itu tetap rapi. Jadi kalau kita tidur nggak ngelihat berantakannya lemari, oke kan? Penggunaan lemari sampai ke atas juga sangat membantu kita untuk memaksimalkan storage. Jangan lupa, pastikan lemari kita juga punya lighting. Jadi kalau kita lagi butuh untuk cari pakaian atau cari barang-barang, tidak akan kesulitan. Beberapa orang mungkin suka ya lemarinya dibuat dengan desain terbuka, tapi yang enak dari lemari-lemari dengan desain tertutup seperti ini adalah kita bisa pastikan bahwa areanya akan terjaga kerapihannya. Kamar mandi di sini memang tidak terlalu besar, tapi secara fungsional dia punya semua hal yang kita butuhkan. Dan sekali lagi, permainan finishing dan juga permainan warna dan materialnya di sini dibuat senada dengan area kamar tidur utamanya. Banyak kombinasi tekstur, kombinasi warna, tapi sekali lagi yang terpenting adalah bagaimana kita memastikan bahwa semuanya itu masih memiliki satu benang merah yang senada. Kamar ini juga cukup menarik karena menggunakan panel dinding yang unik dan lain daripada biasanya. Di sini digunakan panel dari bahan bludru dan juga busa yang dipasang sampai ke atas. Ini sangat menarik sih, tapi satu hal yang harus kita perhatikan adalah perawatannya harus lebih ekstra. Jangan sampai kita malah jadi menyimpan debu. Pastikan kalau memang kita mau memilih finishing dinding seperti ini, kebersihan dan juga perawatannya harus kita jaga ya. Tapi penggunaan panel seperti ini membuat kamar ini jadi terasa lebih hangat, lebih homey, dan juga membuat area ini jadi lebih intim sebagai area tidur. Ini adalah kamar anak yang pertama. Ruangan yang tidak terlalu besar bisa kita akali dengan pemilihan warna yang terang dan juga pemilihan furnitur dengan detail-detail yang minimalis dan tidak terlalu banyak memberikan detail yang menghabiskan ruang. Bukaan yang dibuat dari atas sampai bawah juga sangat membantu membuat ruangan ini terkesan jadi lebih luas dan terang. Ide lain yang bisa kita ambil dari kamar anak yang kedua ini adalah bagaimana memaksimalkan semua ruang-ruangan yang ada di sini sebagai storage. Bagian dasar tempat tidur digunakan sebagai storage, dan selain fungsional, ini juga bisa memberikan satu pengalaman yang berbeda bagi anak. Permainan pola warna dan wallpaper juga di sini kita bisa lihat dibuat lebih playful daripada kamar yang lain, tapi tetap pemilihan warna netral yang digunakan membuat ruangannya jadi terkesan luas ya. Yang menarik dari dinding ini adalah penggunaan papan yang kita biasa kenal dengan nama pegboard. Jadi pegboard ini biasanya dibuat modular dengan bagian-bagian yang bisa dijual terpisah dan tentunya bisa kita pasang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Enaknya dari pegboard ini adalah dia sifatnya fleksibel. Jadi kalau kedepannya kita mau menambah satu ambalan lagi, tinggal beli aja alat-alat yang ada di sini, lalu kita tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Gimana Ti? Kita udah keliling-keliling rumah ini, menarik banget ya? Oke banget. Tadi banyak banget ya inspirasi yang kita bisa lihat di dalam ya. Betul. Apa tuh? Satu, zonasi ya. Zonasinya Ini jelas oke banget.
Dan dia walaupun dia split level, tapi dia optimal banget dalam perencanaan ruang-ruangannya. Betul sekali. Interiornya detailnya juga oke banget. Banyak banget ya secara detail-detail yang bisa kita curi ide ya. Benar. Ya. Semua ruangan di sini juga punya akses ke pencahayaan dan juga sirkulasi udara yang baik. Jadi itu juga satu pelajaran buat kita. Kadang-kadang kita ngedesain rumah, lupa ada beberapa ruangan yang tidak punya akses cahaya yang bagus. Tapi di sini semuanya oke banget. Jendela-jendelanya juga besar. Betul. Jadi ruangan itu tuh terasa apa ya? Nyaman aja gitu ya, sehat, nyaman, luas gitu deh. Jadi itu yang hari ini kita sudah review. Kita mau jalan-jalan lagi ya di sini ya. Pasti. Makasih ya udah nonton video kita. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu. Dan kalau ada komen-komen nih, apa sih yang kita perlu improve gitu ya, jangan lupa komen. Ya. Oke? Sekarang kita pamit dulu, kita mau jalan-jalan. Sampai ketemu ya di video kita berikutnya di Good Space Idea with A dan Esti. Dah.